apa istilah anak-anak sekarang ya, di prank gitu. Tahu di prank nggak? Ya, dikerjain nama berita-berita Dajjal ya. Apalagi udah kena hadis palsu dikira sahih. Maka ributlah bulan puasa kemarin ya, masalah dukhon. Bapak saudara makan Allah. Nah, di akhir zaman ini banyak orang di prank lagi nih sama masalah Dajjal ini dan masalah Al-Mahdi. Banyaklah orang berlatih hari ini persiapan masa akhir zaman. Berlatih macam-macam. Nanti perang akhir zaman. Apa latihannya? Bapak saudara tahu sendiri latihannya. Latihan apa aja sekarang orang-orang untuk latihan itu? Untuk menghadapi itu. Latihan panah, ya. Latihan kuda. Latihan bela diri. Itu bagus, ya. Berenang bagus. Tapi ada yang dilupakan. Itu kan semua latihan fisik. Nabi itu membangun kekuatan fisik duluan atau membangun kekuatan rohani duluan? Rohani harus balance. Maka kita latihan panah, memanah musuh, tapi Nabi mengatakan musuhmu yang paling dahsyat dirimu sendiri. Kita panah kolbu ini dengan nama Allah. Jiwa ini dipanah dengan asma-asma Allah. Seharusnya kan begitu. Ya. Sekarang kebalik, Pak. Diprank gitu ya oleh berita-berita Dajjal, berita Al-Mahdi. Betul. Nanti perperangan akhir zaman yang disebut Al-Malahim dalam hadis Abu Daud itu semuanya nanti manual. Karena listrik sudah nggak bekerja. Manual, Pak, semua. Nggak nakut-nakutin kita, emang begitu ntar. Tapi kalau latihannya cuma latihan fisik, antum ya kalah duluan. Loh, kok bisa kalah duluan? Coba kita dengarkan salah satu cuplikan hadisnya mengenai perperangan dengan Dajjal. Bahwa Dajjal itu ketika sampai di satu daerah, dalam hadis-hadis yang sahih dan hasan, kalau daerah situ penduduknya mengikuti dia, maka dia berilah kemakmuran. Ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan, diturunkan hujan, diberi makanan. Jika tidak, maka dibuatlah tempat itu paceklik. Ya kan? Kan begitu. Itu baru satu, Pak. Yang kedua, ini dari sisi Dajjal. Dari sisi Al-Mahdi. Nah, ini yang paling penting. Tentara-tentara Al-Mahdi itu dalam hadis yang sahih, itu mendengarkan suara-suara dari benda-benda, pohon, tumbuhan, batu. Apa kata mereka? Wahai umat Islam, di sini ada Yahudi bersembunyi. Itu gimana, Pak, cara dengerin pohon ngomong tuh? Gila? Enggak kan? Ngayal? Enggak. Nabi pernah nggak berkomunikasi dengan benda-benda ini? Pernah. Ketika Nabi bersandar beberapa lama, terus datanglah orang yang pernah ketemu dengan Dajjal itu. Namanya Tamim ad-Dari. Dia seorang ahli mebel dan pelaut. Membuatkan mimbar untuk Nabi SAW. Terdengarlah suara si tiang kayu ini menangis. Terdengar oleh para sahabat, terdengar. Sahabat dengar pakai apa, Pak? Enggak pakai telinga ini, ya. Apalagi dengerin Nabi berbicara di alam rohani. Kan sekarang banyak yang tuh yang diprank sama setan, ngaku kalau dia mendengar Nabi bersabda. Ya. Itu setan itu, ya. Karena Nabi kalau ngomong nggak pakai telinga ini yang dengar. Nabi sudah wafat kok, udah masuk ke alam lain. Maka untuk berkoneksi dengan Nabi, kita harus masuk ke alam itu dengan perangkat yang ada dalam diri kita. Perangkat yang bisa masuk ke barzakh, Pak. Ada. Di dalam diri kita lengkap diberikan oleh Allah. Maka ketika benda-benda itu berteriak, wahai umat Islam, di sini ada Yahudi. Itu yang ngomong pohon, batu, binatang itu ngomong, kecuali satu pohon. Ya. Gharqad namanya. Itu semuanya berbicara. Maka salah satu karakter dari tentara Al-Mahdi mampu berkoneksi dengan alam semesta. Nah, ini Pak. Bukan hanya berkoneksi, berkomunikasi.
barulah kita faham makna ayat sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih apa yang di langit dan yang di bumi. Cuma kan kita nggak paham, dengan telinga ini kita nggak dengar, Pak. Ya. Kita nggak akan dengar. Maka cara berkoneksinya dengan apa? Nah, inilah ilmu yang dimiliki oleh tentara Al-Mahdi. Berarti latihannya latihan apa tuh? Bukan latihan bicara sama pohon. Datang ke pohon terus ngomong sama pohon, bukan. Tapi mereka membangun komunikasi dulu, berbicara dengan dirinya, berbicara dengan pencipta dirinya, pencipta alam semesta, pencipta pohon-pohon itu. Baru kemudian Allah kasih dia skill, kemampuan membaca sinyal-sinyal yang ada di pohon. Yang ada di tumbuh-tumbuhan, hewan, bebatuan, bisa dirasakan. Jadi nggak cukup cuma latihan panah. Yang fisik juga harus ada panah yang rohani. Nah, mereka memanah kolbunya setiap hari dengan zikrullah. Zikirnya bukan zikir yang antum beli di toko buku terus dibaca di rumah, nggak begitu. Sahabat Nabi dulu beli toko buku, ya, lewat online Pak belajarnya, lewat YouTube enggak. Dulu sahabat Nabi ketemu Nabi, maka disebut dengan talqinuz zikr. Bimbingan zikir. Kita kan taunya bimbingan zikir cuma untuk orang mati. Padahal bimbingan zikir itu pertama untuk orang hidup. Yang kedua untuk orang yang sakarat. Yang ketiga orang yang sudah meninggal. Tiga-tiganya ada hadisnya. Tiga-tiganya ada hadisnya Pak. Kalau masih hidup gurunya, datangi gurunya. Kecuali antum udah sakarat atau udah meninggal, gurunya yang datang bimbing kita. Ini gurunya masih hidup, nggak mau didatengin, online mulu maunya. Ya kapan? Gurunya mulu yang datang ke masjidnya, nggak mau datang ke tempat gurunya. Nah, kapan akan hidup itu kalimah dalam kolbunya? Padahal dalam surah Al-Anfal disebut, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, kolbunya bergetar. Ada tekniknya Pak. Menggetarkan kolbu itu ada tekniknya. Nah ini senjatanya Al-Mahdi, senjata tentara Al-Mahdi. Baru kita faham kenapa tentara Al-Mahdi ini menaklukkan Rum itu cukup dengan takbir. Mereka takbir, takluklah Rum. Jadi bukan takbir-takbir yang sekarang itu, takbir-takbir penuh dengan emosi, takbir-takbir yang penuh dengan kebencian. Enggak. Takbirnya itu mengecilkan emosi, mengecilkan ego, habis dirinya, yang nyata hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru itu takbir menggetarkan alam semesta. Mau dia mukmin, mau dia kafir, pasti bergetar Pak mendengarkannya. Ada yang mukmin bergetar karena takut, rindu kepada yang punya nama Allah. Kalau orang kafir takut karena mereka mau dihancurkan. Itu aja bedanya. Loh, sekarang orang pakai takbir untuk bentak guru ngajinya, Pak. Karena beda paham sama dia, masalah politik. Nah, diperang sama Dajjal namanya itu. Ya. Antum sekarang gunakan takbir untuk bentak sahabat kita cuma karena beda pilihan politik. Kan udah salah pakai itu. Ya. Bukan dipakai untuk ngelahin musuh. Salah musuh kita. Salah musuh Pak kita sekarang. Apa Pak, saudara yang bukan Allah? Jadi apa yang kita harus persiapkan? Nah, ini karakter ringkas dari tentara Al-Mahdi dan tentara Ad-Dajjal. Yang dipersiapkan oleh tentara Al-Mahdi itu adalah kekuatan rohani. Itu yang tertulis dalam kitab Khatmul Aulia, ya, dalam kitab-kitab hadis, itu yang terbaca. Maka kewajiban kita mencari orang sosok yang bisa melatih ini, Pak. Itu PR kita sebenarnya. Ya kalau nggak ketemu ya istikharah, kita cari, Pak. Nggak bisa nunggu-nunggu aja, nggak bisa nunggu, harus kita cari. Dajjal, tentaranya apa? Itu manusia-manusia, mungkin dia berpakaian seperti kita nanti. Yang disebut Khawarij. Apa karakter Khawarij?
menghalalkan darah sesama muslim cuma karena perbedaan politik.